Jadi biasanya kanan ini lebih berat sebenarnya Pak. Makanya pengaruhnya ke tangan kanan juga. Tangan kanan biasanya rasanya rasanya gimana? Biasanya tangannya itu kaku. Sekarang gimana? Lebih enak? Lebih enteng ya? Dibuat gerak lebih ringan. Jadi itu ada sakit di tangan ini sebenarnya hubungannya dengan kaki yang ini. Makanya kalau Bapak risiko stroke itu pada kaki yang tangan ini, tangan sama kaki ini, karena lebih tersumbat. Jadi orang mengalami stroke kiri kanan itu bukan kebetulan. Ya, ada teorinya. Ya. Kali ini saya berbicara tentang penyakit kencing manis. Kenapa penyakit kencing manis itu sampai tua orangnya masih belum sembuh. Jadi penyakit itu diderita orangnya dalam jangka waktu yang lama, sejak usia muda bahkan sampai dengan tua. Semakin tua justru malah terjadi komplikasi-komplikasi, misalnya borok pada kaki yang tidak sembuh-sembuh, atau kaki terasa berat, kesemutan tebal, atau badannya terasa fisiknya lemah, dibuat jalan gampang lelah, beraktivitas gampang capek. Dan banyak pada orang-orang yang kencing manis itu kemudian terjadi komplikasi, terjadi stroke, kelumpuhan pada bagian tubuh separuh badan, tangan atau kakinya, atau wajahnya yang merot, tidak simetris kanan kiri, susah bicara, dan lain-lain. Penyakit kencing manis tidak murni masalah kelenjar pankreas dan hormon insulin saja. Bisa jadi pada orang tersebut terjadi pula kelainan aliran darahnya tidak lancar pada salah satu sisi. Misalnya kalau ada bagian tubuhnya, misalnya kakinya yang harusnya simetris, ya, dia ada salah satu kakinya misalnya meluntir ke samping, ya, yang kiri ataupun yang kanan salah satu meluntir ke samping, maka kalau itu terjadi maka terjadi aliran darah yang tidak lancar, sehingga bagian tubuhnya, ya, kalau ada salah satu yang meluntir ke samping, maka pembuluh darah dan pembuluh getah bening yang ada di dalam tubuh kita, misalnya kaki, ikut meluntir ke samping, maka menyebabkan aliran darah itu menjadi lebih tersumbat, sehingga zat-zat metabolik dari yang kita makan itu menjadi sampah yang menumpuk, yang gampang menyumbat. Kalau menyumbat di tangan kaki, dia bisa muncul neuropati diabetikum, jadi kesemutan, nyeri, panas, tebal, agak mati rasa. Ya, lama-lama darah kotor semakin menumpuk, maka dia akan terjadi luka-luka yang tidak sembuh-sembuh atau penyembuhannya sulit. Jadi perhatikanlah kalau muncul luka, maka dia pun kebanyakan satu sisi yang lebih parah daripada sisi sebelahnya. Karena pada sisi yang tersumbat itu luka akan sulit sembuh. Ya. Kalau nanti dibiarkan tidak tertangani baik, darah kotornya semakin menumpuk, maka lama-lama luka pun bisa muncul di kaki yang sebelahnya. Kenapa kok di kaki yang muncul? Karena sesuai gaya gravitasi, maka cairan darah ke bawah, ya, cenderung sampah darah kotornya menumpuk di bawah, di kaki. Pada satu sisi lebih tersumbat, maka pada sisi itu lebih muncul luka yang tidak sembuh-sembuh. Dan pada satu sisi itu menimbulkan lebih lemah daripada yang sebelah. Maka kalau yang tersumbat misalnya pada seorang pasien, pada contoh ini adalah dia tersumbat pada sisi kanan, maka sisi kanannya lebih muncul luka, dan sebenarnya tangan kanan sama kiri pun berbeda. Pada tangan dia yang sisi yang tersumbat itu dia pun lebih lemah, lebih kaku, lebih lemah, susah digerakkan. Sehingga setelah itu diterapi, maka penting bagi orang-orang yang punya kencing manis menjalani terapi membuang darah kotor, dan terapi yang lain adalah melancarkan aliran darah dan getah bening supaya darahnya lebih lancar, tidak gampang tersumbat, tidak gampang menumpuk zat-zat metabolik menjadi sampah yang bisa menimbulkan komplikasinya. Sehingga setelah diterapi maka dikoreksi kelainannya yang tersumbat pada sisi mana, dan itu diterapi supaya dilancarkan aliran darahnya pada sisi tersebut, maka dia akan langsung merasa nyaman. Kakinya yang kesemutan, tebal, mati rasa akan lebih nyaman. Kakinya
lebih ringan ya, yang semula berat, bahkan tangan yang semula berat pun ikut jadi lebih enteng karena sebenarnya itu juga akibat dampak dari sumbatan tersebut pada satu jalur yang satu sisi yang lebih bermasalah. Sehingga kalau terjadi stroke pada orang demikian, misalkan dia muncul borok pada sisi kanan misalnya, nanti kalau terjadi stroke pun, kelumpuhan pun pada sisi kanan, kaki kanan dan tangan kanan. Jadi bukan kebetulan seseorang itu mengalami stroke bagian kiri atau bagian kanan, atau luka diabetes, gangren pada sisi kiri atau sisi kanan, itu bukan suatu kebetulan karena pada sisi tersebut dia lebih tersumbat pada sisi yang sebelahnya. Kemudian kalau terjadi stroke pada sisi tersebut, misalnya pada sisi kanan, itu bukan suatu kebetulan karena memang pada sisi kanan lebih tersumbat. Insya Allah apabila diterapi sejak dini, kelainannya dideteksi, ya, maka bisa mencegah komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada orang diabetes mellitus agar mencegah hal-hal yang lebih buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Pernapas dulu, perubahannya nanti di kaki kanan kiri. Jadi kaki bapak itu lebih tersumbat di sebelah kanan, makanya lukanya lebih sering muncul ada di kanan. Jadi biasanya kanan ini lebih berat sebenarnya pak, makanya pengaruhnya ke tangan kanan juga. Tangan kanan biasanya rasanya gimana biasanya tangannya itu? Kaku. Sekarang gimana? Lebih enak? Lebih enteng ya? Dibuat gerak lebih ringan. Jadi itu ada sakit di tangan ini sebenarnya hubungannya dengan kaki yang ini. Makanya kalau bapak risiko stroke itu pada kaki yang tangan ini, tangan sama kaki ini, karena lebih tersumbat. Jadi orang mengalami stroke kiri kanan itu bukan kebetulan. Ya ada teorinya. Ya, karena ini lebih tersumbat. Ini sudah mulai terasa kaku dan berat. Kaki ini sebenarnya lebih berat. Sudah muncul luka di sini. Makanya lukanya insya Allah lebih cepat sembuh. Ya, lebih enteng nggak di badan? Enteng. Kaki-kaki juga lebih enteng kanan kiri? Iya. Enteng ya, alhamdulillah ya, ini mencegah. Jadi kan punya kencing manis berapa lama? Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun ya, lama sekali. Insya Allah bisa disembuhkan. Kencing manis juga bisa disembuhkan, tidak usah khawatir. Dan monggo, enteng. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.